Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Kali ini gue mau bahas tentang sebuah tragedi yang ada di Indonesia. Namun sebelum gue lanjut, gue mau minta maaf dan turut berbelasungkawa atas kejadian ini. Video ini bukan bermaksud untuk membuka luka lama, tapi hanya untuk mengingatkan kita bahwa ada tragedi besar kala itu yang menggegerkan Indonesia dan untuk pembelajaran dan wawasan kita juga ya. Lanjut ke videonya. Tepat 34 tahun silam kejadian ini terjadi, yaitu terjadi peristiwa yang menewaskan banyak korban dan menjadi tragedi kecelakaan transportasi yang parah hingga saat ini. Adalah tragedi Bintaro. Dalam kecelakaan kereta api tragis yang terjadi pada tanggal 19 Oktober 1987, sebanyak 156 orang meninggal dunia dan 300 orang lainnya luka-luka. Tragedi Bintaro merupakan peristiwa tabrakan antara kereta api Patas Merak dengan KA 225 di Pondok Betung, Bintaro. Kedua kereta tersebut ringsek akibat benturan keras. Bahkan peristiwa mengenaskan ini tercatat sebagai tragedi kecelakaan terburuk dalam sejarah perkeretaapian Indonesia. Peristiwa ini terjadi ketika KA 220 Patas Merak dengan KA 225 di Pondok Betung melintasi satu rel yang sama dari arah berlawanan. Benturan dari kedua kereta api pun tak terelakkan. Kecelakaan tersebut mengakibatkan lokomotif dan gerbong pertama pada kedua kereta hancur hingga menyebabkan ratusan penumpang luka-luka bahkan meninggal dunia. Jadi kronologinya seperti ini ya. Tragedi Bintaro terjadi setelah KA 220 jurusan Patas Merak dengan KA 225 di Pondok Betung yang dari arah berlawanan melaju di satu rel yang sama. Ampun, gue pada gedek betul gue no. Lihat nih jam gue, jam 12. Orang tuh, gue tuh udah mengalah untuk bisa rekod malam gitu. Kecelakaan ini membuat lokomotif dan gerbong pertama kedua hancur. Kedua kereta hancur dan merenggut nyawa awak dan penumpang. Tragedi Bintaro terjadi di jam padat penumpang sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, jam 7 pagi. Kereta api 225 Rangkas Bitung Jakarta Kota mengangkut 1.887 penumpang yang disebut melebihi kepadatan maksimal 200% dari kapasitas kereta. Kondisi penerapan kebijakan kereta api saat itu diantaranya penumpang masih dapat memenuhi lokomotif dan juga atap gerbong. Sementara itu, KA 220 Tanah Abang Merak masih dalam batas kapasitas normal yaitu 72,6% atau sekitar 478 penumpang yang duduk di kursi penumpang masing-masing. Tragedi Bintaro bermula dari kabar bahwa KA 220 Tanah Abang Merak berangkat dari stasiun Kebayoran menuju stasiun Sudimara. Kabar ini mengejutkan petugas di stasiun Sudimara tentunya ya. Karena ketiga lajur kereta atau sepur di stasiun Sudimara terisi oleh kereta. Salah satunya KA 225 Rangkas Bitung Jakarta Kota. Pemimpin perjalanan kereta api PPKA stasiun Sudimara lalu meminta persilangan kereta dilakukan di stasiun Kebayoran. Akan tetapi rupanya terjadi pergantian petugas PPKA di stasiun Kebayoran. PPKA Kebayoran yang baru tidak tahu rencana ini karena kontak setelah itu nggak sampai dengan jelas gitu ya. Setelah akhirnya tahu dari PPKA Kebayoran bahwa KA 220 terus berangkat menuju Sudimara, PPKA Sudimara berupaya mengosongkan salah satu lajur di Sudimara untuk KA 220. Caranya yaitu dengan langkah darurat sesuai prosedur memindahkan rangkaian KA 225 di Sepur 3 ke Sepur 1 yang sebenarnya udah ada rangkaian 7 gerbong. Kabar rencana pemindahan ini naasnya nggak sampai kepada si masinis KA 225 yaitu Slamet Suradyo. Kabar rencana pemindahan ini naasnya tidak sampai kepada masinis KA 225 yaitu Slamet Suradyo. Rencananya KA 225 berhenti di Sudimara dulu sampai kereta api dari Jakarta lewat. Slamet lalu membawa kereta dari stasiun Sudimara ke Kebayoran dengan rencana awal yaitu persilangan kereta di stasiun Kebayoran.
Petugas stasiun Sudimara lalu berlari meniupkan trompet sambil menggerakkan kedua tangan sebagai tanda darurat kereta agar berhenti. Namun naas selamat tidak melihat tanda tersebut hingga sebuah kereta datang dari arah timur pada tikungan berjari 407 meter. Sebagian penumpang KA225 melompat, sementara masinis KA220 berupaya mengerem kereta, tapi tabrakan pun nggak bisa terelakkan ya. Merenggut nyawa manusia di dalam kereta di tragedi Bintaro 19 Oktober 1987 pun sama sekali nggak terelakkan lagi. Penyebab tragedi Bintaro yaitu kelalaian petugas jadi penyebab terjadinya tragedi Bintaro 19 Oktober 1987. Para petugas yang terdiri dari masinis dan kondektur yang selamat pada peristiwa Malang itu mendapatkan sanksi tegas. Bahkan dalam pemberitaan yang beredar pada 21 Oktober 1987, 15 petugas stasiun perusahaan jawatan kereta api mendapatkan pemeriksaan intensif. Setelah melakukan serangkaian proses pemeriksaan, para petugas mendapatkan sanksi tegas. Sementara itu, PPKA Sudimara menjadi tersangka karena memberikan persetujuan persilangan kereta dari Sudimara ke Kebayoran tanpa persetujuan dari PPKA Kebayoran. Namun PPKA Kebayoran juga nggak luput mendapatkan sanksi karena tidak berkoordinasi lebih detail dengan Sudimara. Menurut kamu, siapa yang salah? Tapi terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar, sebaiknya kita cukup mendoakan saja. Al-Fatihah untuk para korban. Terima kasih sudah menonton, klik like-nya jika kamu suka, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.